Ya, halo, selamat siang pemirsa. Anda menyaksikan Headline News pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Siang ini calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan akan menyampaikan pidato dalam milad ke-21 PKS. Kita langsung bergabung dengan reporter Sisilia Sinabariba untuk informasi selengkapnya. Sisil, apakah Anies Baswedan sudah tiba di lokasi milad ke-21 PKS dan dijadwalkan kapan Anies Baswedan akan menyampaikan pidato di sana? Iya, Egan, untuk Anies Baswedan, calon presiden yang diusung oleh Koalisi Perubahan untuk Persatuan ini sudah tiba di Istora Senayan untuk ikut merayakan milad ke-21 PKS. Tadi tiba sekitar pukul 12.45 waktu Indonesia Barat dan akan menyampaikan orasi kebangsaannya kalau sesuai jadwal pada jam 3 sore nanti. Kehadiran Anies Baswedan pada milad ke-21 PKS ini tentu tujuannya untuk membangkitkan semangat sekaligus untuk menyapa para kader dan juga simpatisan PKS. Semangat PKS juga bagian dari Koalisi Perubahan yang mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden. Nah, kalau kita melihat, Eka dan juga pemirsa, kehadiran Anies Baswedan pada milad yang digelar di Istora Senayan ini juga untuk melanjutkan kehadiran dari Anies Baswedan yang sudah hadir pada milad ke-21 PKS yang digelar beberapa waktu lalu di Yogyakarta. Dan tentunya yang akan disampaikan oleh Anies Baswedan tidak jauh dari pesan untuk persatuan dan juga membakar kembali semangat dari para kader untuk nanti bisa memenangkan Koalisi Perubahan untuk Persatuan ini pada pemilu 2024 mendatang. Namun Egan dan juga pemirsa, kalau kita melihat pada pidato yang juga sudah disampaikan oleh Anies Baswedan pada milad PKS di Yogyakarta kemarin, ada beberapa poin penting yang disampaikan dan diprediksi juga tidak akan jauh beda dengan apa yang akan disampaikan Anies Baswedan pada hari ini. Yang pertama, Anies mengapresiasi tentunya sikap oposisi yang diambil oleh PKS ataupun partai-partai lainnya karena menurutnya oposisi adalah pilar demokrasi sekaligus penjaga demokrasi di Indonesia. Anies juga menekankan bahwa untuk bisa mencapai persatuan, hal yang harus dilakukan pertama adalah untuk menciptakan keadilan dan juga menghapus kesenjangan. Anies juga menyoroti mengenai adanya pelabelan-pelabelan yang muncul baik itu terhadap dirinya ataupun terhadap partai-partai pendukung dirinya, dan sekaligus ia memberikan semangat kepada para partai politik maupun para kader partai politik pendukungnya agar menjawab pelabelan yang muncul ini dengan memberikan gagasan dan juga ide-ide mengenai solusi nantinya kepada masyarakat ketika mereka berada di tengah-tengah masyarakat. Anies juga menjawab mengenai dinamika politik yang saat ini terjadi di Indonesia, termasuk mengenai hasil-hasil survei yang belakangan menunjukkan adanya hasil survei stagnan untuk Anies Baswedan. Namun Anies menyebut bahwa hasil survei ini seharusnya bisa menjadi motivasi bagi para partai-partai politik pendukungnya, bagi para kader termasuk juga bagi kader-kader yang ada di PKS, dan diharapkan nanti perubahan untuk persatuan ini bisa sama-sama diwujudkan oleh PKS dan juga dua partai pengusung lainnya yakni Nasdem dan juga Demokrat. Selain Anies Baswedan, hari ini juga akan dihadirkan oleh para petinggi partai dari partai yang tergabung dalam Koalisi Perubahan, baik itu dari Demokrat yang dihadiri oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono maupun dari Partai Nasdem. Tidak hanya itu, PKS hari ini juga mengundang sejumlah partai di luar koalisi mereka, baik itu dari PDI Perjuangan maupun dari Golkar. Untuk sementara kami kembalikan ke Anda di studio, Wekan. Baik, terima kasih atas informasinya Sisilia Sinabariba langsung dari Istora Senayan, Jakarta. Demikian Headline News. Headlines berikutnya akan kami hadirkan 1 jam datang. Saya Kevin Egan.